Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Tetap semangat ya belajarnya. Sebelum kita belajar, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 1 tentang merawat hewan di sekitarku. Tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 2, merawat hewan di sekitarku. Nah, bagaimana cara merawat hewan yang benar? Di antaranya yaitu memberinya makan dan minum, membersihkan sisa kotorannya, bersihkan juga kandangnya, dan dimandikan. Pembelajaran 1, muatan SPDB dengan materi mengidentifikasi arah gerakan. Setiap gerakan memiliki arah, ada gerakan ke kiri dan ke kanan. Ada juga gerakan ke atas dan ke bawah. Coba perhatikan gerakan-gerakan pada gambar berikut. Untuk gambar pertama yaitu gerakan menirukan gerak ayam mematuk. Dan gambar yang kedua menirukan gerak kelinci meloncat. Coba teman-teman bisa dipraktekkan ya. Selanjutnya muatan bahasa Indonesia dengan materi menjelaskan hewan menggunakan huruf tegak bersambung. Saat menulis, kamu harus memperhatikan kesamaan ukuran huruf, kerapian tulisan, dan huruf pada awal kalimat. Ditulis menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Huruf kapital juga digunakan pada penulisan nama tokoh cerita, nama tempat, atau nama hari. Pada pembelajaran kali ini, kamu akan mempelajari cara menulis huruf tegak bersambung untuk menjelaskan seekor hewan. Kamu perlu mengetahui ciri-ciri hewan tersebut. Nah, ciri-cirinya apa? Misalnya, cara bergerak. Hewan bisa bergerak dengan menggunakan kaki atau dengan sayapnya. Terus, jenis makanannya. Bisa ada yang makan rumput-rumputan atau biji-bijian. Dan cara berkembang biak. Nah, cara berkembang biak hewan itu ada yang bertelur dan melahirkan. Dan untuk tempat tinggalnya, ada yang tinggal di air dan ada tinggal di darat. Selanjutnya muatan matematika. Menentukan timbangan dengan tepat untuk mengukur berat benda. Setiap benda memiliki berat yang berbeda-beda. Kita dapat mengukur berat benda menggunakan timbangan. Ada beberapa jenis macam timbangan. Setiap jenis timbangan sebaiknya digunakan sesuai dengan fungsinya. Perhatikan beberapa jenis timbangan berikut. Yang pertama, timbangan kue. Timbangan kue biasanya digunakan sebagai alat takar saat kita akan membuat kue atau bahan makanan lainnya. Terus yang kedua, timbangan pasar. Timbangan pasar disebut juga timbangan bebek. Timbangan ini biasanya digunakan di warung atau toko kelontong untuk menimbang gula pasir, telur, minyak goreng, dan tepung terigu. Timbangan ini dapat menimbang benda lebih banyak dari timbangan kue. Terus yang ketiga yaitu timbangan digital. Timbangan digital adalah timbangan yang menggunakan listrik dalam penggunaannya. Nilai pengukuran yang dihasilkan lebih teliti dibandingkan dengan timbangan pasar. Timbangan ini biasanya digunakan di pasar swalayan untuk menimbang buah, sayur, dan daging. Dan yang terakhir, timbangan duduk. Timbangan duduk memiliki bentuk terpisah antara tempat timbangan dan penunjuk beratnya. Timbangan ini biasanya digunakan untuk menimbang beras atau hasil kebun lainnya dalam ukuran besar, yaitu hingga 300 kg. Terima kasih kalian sudah mempelajari materi